menyimak pernyataan Presiden dan Presiden juga mengakui bahwa dunia ini dalam kondisi tidak normal karena harga aftur sedang sangat tinggi. Walaupun dalam 2 minggu ini harga aftur sudah agak turun. Dalam 2 minggu ini turun sekitar Rp1.000 per liternya. Ini sudah agak lumayan lah. Kalau pada bulan lalu, bulan Juli, harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta itu masih mencapai 18.000, sekarang sudah 14.800. Ini kan juga mekanisme pasar ya. Dan harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta ini yang termurah di Indonesia. Lainnya semua lebih mahal karena terkait dengan biaya logistik, pengiriman, dan lain-lain. Nah, menyimak pernyataan Presiden agar Garuda menambah jumlah pesawat, saya kira Presiden perlu lebih cermat lagi, mengingat bahwa kondisi Garuda ini belum sepenuhnya pulih sehat. Garuda ini baru keluar dari ruang perawatan intensif (ICU), belum sehat benar. Kalau nanti dipaksa menambah jumlah pesawat, menambah jumlah rute yang tidak menguntungkan, ini justru akan membuat Garuda kembali masuk ICU lagi. Demikian juga dengan Citylink, Pelita, karena kenaikan harga ini bukan keinginan dari maskapai penerbangan dan juga bukan karena kurangnya pesawat. Memang pada saat Juni, Juli kemarin pada musim libur sekolah, permintaan itu tinggi. Ini selalu siklusnya demikian, yang masuk high season ya. Tapi kita lihat setelah bulan Juli, bulan Agustus ini, tingkat keterisian pesawat ini turun, bahkan tidak sedikit yang di bawah 50% tingkat keterisiannya. Jadi ini bukan masalah jumlah pesawatnya kurang, tapi memang biaya aftur ini tinggi, ditambah pemerintah sendiri menyetujui passenger service charge atau retribusi bandara itu juga naik, kemudian juga PPN dari 10% menjadi 11%. Kalau kita cermati komponen harga tiket yang dibayar oleh penumpang itu setiap misalnya tiket Rp1.000.000 yang masuk ke maskapai penerbangan ini hanya sekitar Rp800-850. Yang 11% berarti sekitar hampir Rp900 itu, maaf, sekitar Rp9.000 itu masuk ke pemerintah sebagai PPN. Kemudian ada retribusi bandara yang besarnya juga kurang lebih sekitar 10%. Itu saja sudah 20%. Jadi kalau negara mau menanggung PPN, kemudian mau menanggung passenger service charge, otomatis harga tiket yang dibayar oleh penumpang ini akan langsung turun 20%. Baik. Tapi untuk memaksa maskapai penerbangan menurunkan harga tiket ini sulit karena margin dari maskapai penerbangan rata-rata ini hanya sekitar 3-4%. Mau diturunkan seberapa lagi? Ini pun belum tentu untung ya. Ini margin. Baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak, tapi kan sebelumnya pemerintah sudah memberikan lampu hijau begitu ya kepada maskapai untuk mengenakan biaya tambahan atau full surcharge ini sebesar 15% untuk pesawat jet dan juga 25% untuk pesawat baling-baling dari ambang batas tarif. Nah, menurut Anda kebijakan menaikkan full surcharge ini apakah efektif untuk membantu pemulihan industri penerbangan atau seperti apa, Pak Alvin? Iya, tentunya membantu mengurangi beban operasi, mengurangi kerugian, terutama untuk rute-rute yang dilayani oleh pesawat baling-baling. Karena biaya pesawat baling-baling ini jauh lebih mahal daripada pesawat jet. Jumlah penumpangnya sedikit, masa tempuhnya lebih panjang. Nah, untuk pesawat baling-baling ini yang disetujui pemerintah adalah surcharge maksimal 25% dari batas atas. Itu pun belum tentu menutup karena komponen harga aftur itu, biaya aftur itu kurang lebih sekitar 30-40% dari total biaya operasi. Bayangkan kalau pada awal tahun harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta itu di bawah 10.000, sekitar 8.800, itu sekarang 15.000 deh. Ini akan, kalau
dari 30% komponen biaya ini naik 100%, ini kan komponen biayanya menjadi sangat besar. Apakah cukup tertutup dengan surcharge yang 25% itu tadi? Sedangkan untuk jet surcharge-nya maksimum 15%. Kalau untuk jet mungkin masih bisa karena banyak persaingan di sana dan banyak rute-rute yang bisa saling menutup ya. Ada rute yang gemuk, profitnya lebih besar, bisa saling menutup. Tapi untuk pesawat propeller ini yang agak sulit. Bahkan sebenarnya INAKA mengharapkan fuel surcharge-nya itu 40%, tapi pemerintah juga menahan jangan 40%, nanti terlalu berat untuk konsumen. Diberikanlah 25% itu untuk mengurangi kerugian mereka.